Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sebelumnya sudah kita laksanakan, itu pembelajaran amilum ya. Kemarin kalian sudah ada mengamati bentuk amilum, kemudian sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan mikroskop. Nah, sekarang kita masuk ke materi amilum ya. Untuk yang kita pelajari sebenarnya ada 5 amilum, ada amilum manihot, kemudian ada amilum solani, ada amilum orizae, ada amilum tritisi, dan ada amilum maedis ya. Yang pertama yang kalian lihat itu adalah amilum manihot. Pada umumnya setiap amilum itu berisi amilosa dan amilopektin. Nama lain amilum manihot, nama lain dari amilum manihot pati singkong, nama tanaman asal manihot utilissima, keluarga Euphorbiaceae. Gunanya zat tambahan. Bagian yang digunakan pati dari umbi akar. Jadi pada dasarnya semua amilum itu isinya amilosa dan amilopektin. Cuman pada beberapa amilum ada tambahannya, ada air dan abu. Misalnya di amilum orizae dan amilum tritisi. Kemudian keluarganya pada umumnya adalah keluarganya Poaceae, yaitu pada amilum tritisi, pada amilum orizae dan amilum maedis. Untuk amilum solani keluarganya Euphorbiaceae, kemudian untuk amilum solani Solanaceae. Untuk nama lain amilum manihot pati singkong, kalau maedis itu jagung atau maizena atau cornstarch, kemudian kalau orizae itu pati beras, kemudian kalau tritisi itu pati terigu atau pati gandum. Tanaman asalnya sesuai namanya, amilum manihot utilissima, solani Solanum tuberosum, kemudian orizae Oriza sativa, maedis Deamais, tritisi Triticum vulgare. Ya, semuanya gunanya sama aja tambahan. Karena amilum ini adalah tepung-tepungan, seperti yang Gus boleh sebut merek, misalnya Rose Brand ya, tepung. Kemudian kalau maizena itu maizena sering aja dipakai. Kemudian misalnya tepung terigu misalnya untuk bikin gorengan. Nah, kalau kita lihat secara sekilas mata atau sepintas itu bentuknya serbuk halus ya. Kemudian warnanya mungkin dari kisaran putih sampai ke putih kekuningan. Nah, kalau simplices sebelumnya bisa kita lihat menggunakan mata bisa dibedakan. Nah, tapi untuk amilum karena bentuknya serbuk, maka tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Jadi harus menggunakan bantuan mikroskop. Nah, ini adalah amilum dari maaf ada gangguan sedikit. Nah, ini adalah gambar dari amilum manihot. Nah, amilum manihot dia ukurannya sama seperti amilum maedis ya. Jadi karena dari 4 simplicia, amilum manihot dan amilum maedis itu ukurannya yang paling di antara tengah-tengah. Ini kalau digambarkan secara ditulis tangan ibaratnya. Nah, kalau yang paling aneh itu adalah amilum solani. Jadi dia ada lamelanya, nah seperti ini. Ada garis-garisnya. Garis-garis lagi set. Nah. Kemudian untuk amilum tritisi dia besar, kemudian ada yang kecil-kecilnya seperti ini. Kemudian untuk amilum orizae dia yang paling kecil dan kotak-kotak seperti kotak gula. Bentuknya kayak kristal gula. Kotak-kotak kecil, paling kecil amilum orizae, paling besar amilum tritisi. Untuk di lab kita hanya pakai 4 simplicia karena kita belum ada sampel untuk amilum solani. Kemudian untuk amilum manihot seperti ini, jadi bulat, kemudian ada seperti topi tentara. Topi tentaranya yang mana nanti kita lihat di bawah. Nah, kalau amilum
Maidis ini memang seperti terlihat bundar, tapi dia tidak bundar. Dia sebenarnya kotak bersegi-segi. Kita lihat gambar aslinya. Nah, ini seperti bulat kan nih, bulat. Seperti topi tentara itu yang mana, Bu? Yang ini. Yang seperti huruf D. Bukan topi sih, kayak helm tentara. Bukan seperti baret, tapi seperti helm tentara. Jadi kalau ibu sih lebih sukanya bilangnya huruf D. Bentuknya kayak gitu. Ukuran antara amilum maidis dan amilum manihot itu sama. Ini amilum manihot ya. Dia kalaupun bersegi pasti ada salah satu sisinya yang mulus, tidak ada pecah-pecahnya. Kemudian inti selnya yang mana, Bu? Nih, kalian lihat titik cahaya di sini. Nah, itu adalah inti sel. Yang ada inti sel ini yang inti sel putih itu hanya ada di amilum manihot dan maidis. Kalau orize kadang ada, cuman titiknya warna hitam. Kalau bisa kalian lihat ini ada kayak seberkas cahaya. Kemudian jamur itu yang mana, Bu? Nih, yang jamur nih, titik-titik nih. Selnya yang mana ya? Ini yang ada gambarnya. Kalau yang titik-titik belakang di bagian belakang ini adalah jamur dari mikroskop. Kemudian warna kuning ini adalah warna lampu dari mikroskop. Kita lihat lagi ambil yang lain. Ini adalah amilum maidis. Kalau kalian lihat sekilas atau sepintas, ini seperti bundar. Tapi coba lihat yang ini. Dia bentuknya tidak bundar, tapi set. Jadi kalau bundar itu kan kayak gini, kayak amilum manihot tadi, bundar, atau misalnya ada bagian yang pecah, tapi tetap ada bagian yang mulus. Tapi kalau ini bersegi-segi, polihedral. Tidak bundar. Bisa ya membedakannya. Tapi kalian matanya tuh harus jeli, benar-benar jeli bahwa ini memang tidak ada bagian yang mulus, tapi semuanya bersegi. Kemudian inti selnya yang mana? Nih ada seberkas cahaya lagi nih. Sebenarnya kalau diamati di dalam mikroskop ini nih, kayak ini ada seperti huruf X atau huruf Y, ini huruf X kayaknya. Nah, jadi di dalamnya itu kayak ada yang pecah, kayak ada ujung obeng misalnya. Di dalam mikroskop terlihat lebih jelas, tapi kalau di sini fotonya hanya terlihat seperti titik cahaya. Ini amilum orize. Ini menggumpal dan menyatu itu lebih cenderung ke atau lebih banyak sel atau tidak banyak sel itu lebih tergantung pada jumlah simplisi yang kita gunakan. Jadi kalau serbuknya kita masukkan banyak ya banyak hasilnya. Kalau kita masukkan sedikit ya sedikit juga hasilnya. Kalau yang ini lebih banyak serbuknya, jadi otomatis selnya juga lebih banyak yang kelihatan. Ini ukurannya kecil ya. Jadi kotak-kotak kecil. Dengan perbesaran yang sama, ini otomatis kan terlihatnya lebih kecil dari yang tadi. Dari yang dua kita sudah lihat tadi. Untuk amilum orize. Kemudian untuk amilum tritisi
Dia biasanya kalau amilum tritisi ada satu yang besar, kemudian dikelilingi yang kecil-kecil seperti ini besar, kemudian kelilingi yang kecil-kecil yang besar seperti itu. Ada yang kecil-kecilnya, itu amilum tritisi. Dan biasanya kalau tritisi ini lebih mudah untuk dilihat di mikroskop. Ini kan ada yang bulat, kadang ada juga yang panjang kayak gini, yang lonjong bentuknya. Oke, seperti itu membedakan amilum ya. Kalau untuk kita misalnya nih ada praktikumnya, itu pasti tidak mungkin ibu campur antara amilum manihot dan maydis, atau satu sampel ibu campur 4 macam harus diperiksa, enggak. Biasanya selalu pemeriksaan itu satu amilum, satu sampel atau satu bahan uji itu satu amilum. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.